Materi kita minggu ini adalah pertidaksamaan. Linier yang melibatkan nilai mutlak ya. Untuk diingat kembali bahwa harga mutlak dari X itu akan bernilai X jika dia positif ya. Jika X lebih dari 0 atau sama dengan 0. Dan bernilai min X jika dia kurang dari 0. Nah, misalnya gini, saya ulangi lagi ya. Kalau X-nya 2, maka apa? Harga mutlak dari 2 itu adalah 2 sendiri ya, tetap 2. Tetapi kalau X-nya min 2, maka harga mutlak dari min 2 itu adalah di 2 diminkan ya. Nah, X-nya diminkan lagi supaya hasilnya tetap 2. Kalau ini sumbu X, maka dia akan bentuknya seperti ini. Dia akan memotong di sumbu X, tapi dia naik lagi. Artinya dia turun, dia akan naik lagi pada titik A, 0. Dia tidak akan diteruskan ke di bawah sumbu X. Nah, kalau pertidaksamaannya gini. Pertidaksamaan linier yang melibatkan nilai mutlak, misalnya gini, X kurang atau sama dengan A, atau sebaliknya misalnya, X lebih atau sama dengan A. Boleh ini kurang dari aja ya, nggak ada sama dengannya, terserah ya. Yang jelasnya pertidaksamaan boleh dinyatakan sebagai seperti ini ya. Nah, nanti kita kembangkan soalnya. Nah, kita ambil ilustrasi ya, ilustrasinya gini. Misalnya harga mutlak dari X itu kurang dari atau sama dengan 4. Nah, kalau dia anggap aja misalnya ini X, kita ambil bilangan bulat ya. Nah, kalau kita cek ya, angka yang kurang dari 4, apa tipnya? X positif. Maka itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, ya 4 ya, sampai 4 ya, karena sama dengan 4. Kemudian yang negatifnya, berarti dimulai dari apa? Min 4, min 3, min 2, min 1. Kalau min 4 dimutlakan, maka nilainya 4. Min 3 dimutlakan, nilainya 3. Min 2 dimutlakan, nilainya 2. Min 1 dimutlakan, nilainya 1. Jadi kalau kita bikin min 5, dimutlakan pasti nilainya 5. Berarti salah, bahwa X itu kurang dari 4. Jadi kita gabungkan ini ya, kalau kita gabungkan berarti dari min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat ini apa? Dari min 4 sampai min 4 sama saja kita bikin apa? Ini 4-nya masuk ya. Nah, ada sama dengannya. Kalau kita bikin notasi pembentuk himpunan seperti ini, berarti 4 ya. Jadi penyelesaiannya seperti itu. Min 4 kurang dari X, kurang atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 4. Nah, kalau demikian, kalau harga mutlak X itu kurang atau sama dengan A, maka apa yang bisa kita simpulkan? Ini berarti min A, berarti berada di antara min A sampai dengan A itu sendiri. Nah, sama ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Nih, jadi kita dapat simpulkan ini ya. Nah, kalau pertidaksamaan. Nah, kemudian yang kedua, kalau lebih, gimana? X lebih dari atau sama dengan 4. Bulat positif ya. Kalau positif, X-nya berapa? Dari mulai 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian kalau lebih dari 4 yang negatif, kalau dimutlakan. Berarti X-nya berapa? X-nya berarti kalau kita ambil 2, berarti 2 dimutlakan tetap 2 ya, lebih dari 4 itu salah. Berarti dari min 5 ya. Berarti misalnya titik-titik, anggap aja ini min 8. Min 8 dimutlakan kan 8, betul lebih dari 4. Min 7 dimutlakan 7.
min 6 dimutlakan, maka nilai mutlaknya adalah 6. Min 5 dimutlakan, oh ini 4-nya masuk ya, sorry. Karena ini sama dengan min 5. Kemudian min 4 dimutlakan jadi 4 positif ya. Jadi sehingga kita simpulkan pada seperti ini. Min 8, min 7, min 6, min 5, min 4. Kemudian ini kosong. Ini kosong ya, ini masuk ya. Nah, ke sana arahnya. Kemudian antara min 4 dengan 4 itu misalnya 0 dan seterusnya ya. Ini 0, min 3 ya. Min 3, min 2, min 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Jadi yang ini, kita ambil dari sini. Nah, arah sana. Berarti kalau demikian, ini apa? Berarti X-nya di sini kurang dari atau sama dengan min 4 ya, ke arah sana. Sedangkan yang ini, X lebih atau sama dengan 4. Kalau demikian, kita tulis atau ya di sini. Kalau demikian, harga mutlak X itu lebih atau sama dengan A, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi A-nya kurang dari, X-nya kurang dari min A, atau X-nya lebih dari A. Jadi ini ya, untuk pertidaksamaan mutlak yang lebih. Kesimpulannya, bahwa jika X kurang dari atau sama dengan A, maka posisi dari X itu yang memenuhi syarat adalah antara min A sampai dengan A plus ya. Kemudian kalau yang lebih dari A, maka bisa jadi dia kurang dari min A atau X-nya lebih dari A. Oke ya, itu yang dapat kita simpulkan. Dan sebenarnya selain itu ya, nilai mutlak bisa dinyatakan dengan akar kuadrat. Nyatakan akar kuadrat. Nah, saya buktikan ya. Misalnya gini, harga mutlak X itu bisa dinyatakan dengan kayak gini. Ya, contoh. Andaikan harga mutlaknya adalah 6, maka nilainya adalah 6 kuadrat ya. Akar dari 6 kuadrat itu 6 sendiri ya. Oke ya, dah. Nah sekarang kalau harga mutlak min 6, itu sama saja adalah min 6 dikuadratkan. Min 6 dikuadratkan itu sama saja dengan 36, positif ya. Kalau dikuadratkan positif, jadi hasilnya juga 6. Oke ya, jadi itu maksudnya. Bisa dinyatakan dengan bilangan kuadrat. Karena kuadrat itu sendiri, itu ada 3 kemungkinan. Bisa jadi kalau bernilai X jika X-nya positif. Atau bisa jadi bernilai min X jika X-nya negatif. Karena min diminkan jadi positif juga ya. Atau 0 jika X-nya sama dengan 0. Oke ya. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah sifat pertidaksamaan linier yang berhubungan, yang berkaitan dengan nilai mutlak ya. Kita ambil yang pertama. Yang pertama, dia akan berlaku apa? Harga A plus B itu kemarin bisa jadi sama atau sama dengan A ditambah B. Kemarin sudah dijelaskan ya, harga A tambah harga B. Bisa, memang kadang-kadang bisa jadi sama ya, tapi tidak boleh disamakan karena mungkin saja berbeda. Tapi yang jelasnya di pertidaksamaan itu A plus B itu kurang dari harga A ditambah harga B. Saya ambil contoh. Untuk sama-sama sama positif. Misalnya A, B sama-sama positif atau negatif ya. Kedua-duanya negatif maksudnya.
keduanya positif, ada keduanya negatif. Contohnya A-nya adalah 2 dengan B-nya adalah 3. Maka ini 2 tambah 3 itu kurang atau sama dengan 2 ditambah 3. Kalau kita lihat ini 2 tambah 3, 5. Dimutlakan juga 5, ini dimutlak di 2. 2 tambah 3 adalah 5. Sama ya, ada sama dengannya. Kalau sama-sama negatif gimana? Misalnya A-nya min 2, B-nya adalah min 3. Misalnya gini, berarti min 2 tambah min 3 dimutlakkan itu akan sama saja dengan min 2 min 3. Sama dengan, kurang atau sama dengan ya. Berarti ini min 5, ini 2 ditambah 3. Nilai mutlak dari min 5 adalah 5. Berarti 2 tambah 3 5 gitu ya. Tetapi kalau salah satu tuh negatif atau positif, saya ambil misalnya A-nya di sini adalah 2, B-nya adalah min 3. Maka ini akan berbeda ya hasilnya. Berarti ini 2 tambah min 3 itu akan kurang dari 2 ditambah min 3. 2 tambah min 3 kan min 1. Nah, ini 2 tambah min 3 dimutlakan adalah 3. Ini min 1, 5 ya. Jadi tanda kurang dari atau sama dengan 5. Nah, ini yang memenuhi syarat. Jadi harga mutlak A plus B itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Jadi kemungkinan bisa sama, kurang dari kalau penjumlahannya dipisahkan. Oke ya. Lebih dari harga A, lebih dari harga B. Sama aja ini ya. Nah, saya ambil contoh. Misalnya kita ambil kedua positif atau kedua negatif. Atau kedua negatif. Pasti sama ya hasil. Sama dengan. Tetapi salah satu positif atau negatif, maka hasil adalah salah satu positif atau negatif, hasil lebih dari. Oke ya, A-nya adalah 5, B-nya adalah 2. Maka ini 5 dikurang 2, ini sama-sama positif. Akan lebih atau sama dengan 5 dikurang 2. 5 kurang 2, 3. Harga mutlak dari 3 adalah 3. Harga mutlak dari 5, 5. Harga mutlak dari 2, 2. Ini harga mutlak dari 3 adalah 3, 3 ya, sama. Karena keduanya positif. Dan yang kedua, kalau salah satu, A-nya adalah 5, B-nya adalah min 2. Nilai mutlak dari 5 dikurang min 2, itu akan lebih dari apa? Harga mutlak 5 dikurang harga mutlak 2. 5 dikurang min 2 jadi 7 ya. 5 dikurang 2. Ini 7 lebih dari 3 ya. Jadi gabungannya itu maka digabungkan bahwa A min B itu lebih atau sama dengan dari A kurang nilai A, nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B ya. Oke ya. Jadi kita bisa buktikan. Silakan mencoba yang bagian yang keduanya ya. Yang kedua I2. Silakan coba dengan angka yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa yang ketiga dengan prinsip tadi apa ya? Bahwa X kurang dari A itu hasilnya adalah min A X A plus ya. Min A kurang dari X kurang dari A. Maka ini juga berlaku untuk X min A kurang dari B. Ini akan sama saja ada min B-nya di sini. Ini X min A-nya di tengah. Kemudian yang ujungnya adalah B. Kalau kita hilangkan A-nya, ini tambahkan A. Ketiga-tiga ruas ini ditambah A. Berarti ini min B A min B ya. Ini jadi sisa X. Ini sisa A plus B. Oke ya, jadi bentuknya seperti ini. Nanti kita coba di soal.
Nah, coba kita perhatikan nomor soal contoh 1 ya. Kita ambil contoh 1. Nyatakan dalam bentuk tanpa nilai mutlak. Nah, kalau misalnya ada yang A, harga X min 4, yang B-nya adalah 2X min 5, kita bisa nyatakan ini tanpa tanda kurung atau tanda nilai mutlak ini dengan catatan apa? Yang kita jawab yang A. Ini akan ada dua kemungkinan. Bisa jadi apa? Hasilnya adalah X kurang 4 dengan catatan X-nya kurang dari lebih atau sama dengan 0. Ini akan sama dengan atau di sini. Nah, 4 ya. Jadi bisa dinyatakan langsung X sama dengan min 4 jika X min 4-nya lebih dari 0 atau X lebih dari 4. Atau bisa diminkan. Nah, kalau X-nya ini kurang dari 4. Tadi X min 4-nya kurang dari 0. Nah, jadi gini. Kalau kita nyatakan ini apa namanya? Ini kita sebut min X plus 4. Atau bisa tulis juga dengan apa? 4 min X sama ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ada dua kemungkinan. Untuk jawaban yang A. A itu adalah X kurang 4 jika X-nya lebih atau sama dengan 0. 4 ya, maaf. Berarti 4 min X jika X-nya kurang dari 4. Oke ya. Jadi itu. Jadi kalau kita nyatakan bentuk tanpa nilai mutlak ini ada dua kemungkinan, X min 4 atau 4 min X. Nah, sekarang yang B adalah 2X min 5 itu bisa dinyatakan ada dua kemungkinan langsung ya. Berarti 2X min 5 tetap ya. 2X min 5 itu jangan syarat kalau dia lebih atau sama dengan 0. 2X lebih dari 5. X lebih dari 5 per 2. Atau ini min 2X min 5. Jika 2X min 5 itu kurang dari 0 atau 2X kurang dari 5. X kurang dari 5 per 2. 2X tambah 5 atau 5 min 2X. Jadi kalau kita simpulkan bahwa ini dapat dinyatakan dengan dua kemungkinan. 2X min 5 untuk X lebih dari atau sama dengan 5 per 2. Atau 5 dikurang 2X untuk X kurang dari 5 per 2. Jadi bisa kita ubah bentuk nilai mutlak, tapi nilainya ada dua kemungkinan, tidak hanya satu. Nah, ini yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya tentukan, ini sudah pertidaksamaan ya, tadi menyatakan nilai mutlak. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama yang A, X plus 5 itu kurang dari 8. Yang B, 2X min 6 lebih dari atau sama dengan 10. Yang C, 3X min 2 kurang atau sama dengan 6 kurang 2X. Yang D, 2X min 1 lebih dari X plus 2. Yang E kita coba yang E ini kita bikin soal yang agak berbeda ya. X min 4 ditambah X plus 5 itu kurang atau sama dengan 9. Nah, kita mencoba menjawab soal nomor yang A. Yang A, saya buka cara yang pertama ya. Cara pertama gunakan grafik ya. Gunakan grafik. Nah, kita coba membuat grafik. Ada dua persamaan di situ ya. Yaitu Y sama dengan harga mutlak X plus 5 dan Y sama dengan 8. Jadi kita pecahkan. Yang ini persamaannya dengan yang 8. Kalau kita gambarkan Y sama dengan nilai mutlak dari X plus 5. Kita gambarkan seperti ini ya. Nah, yang membuat dia 0 berarti di min 5. Nah, anggap saja ini garis yang kedua adalah
garis Y sama dengan 8. Oke ya, dia akan memotong di sini, kita cari titik potongnya. Yang pertama sebelah min 5. Sebelah min 5 itu supaya nilainya itu berpotongan dengan 8, berarti Y-nya berapa? Berarti min 13 ya, tambah 5 itu kan min 8 ya, sama dengan 8. Berarti di sini turun ke min 13. Yang sebelah sini, berarti yang lebih dari min 5, kita cari yang lebih dari min 5, berarti 3 ya. 3 tambah 5 kan 8 ya. Oke, berarti di sini 3. Ya, jadi yang persamaan di bawah ini, di bawah garis Y sama dengan 8 adalah di mana? Yang di bawah. Kalau kita ke sana ini lebih sudah di atas, sebelah sini ke sebelah sini sudah di atas dari 8. 8 kan batasnya di sini Y-nya. Kalau lebih dari 3 sudah grafiknya ke atas sana ya, ke atas sana. Jadi yang penyelesaiannya adalah di bawah garis Y sama dengan 8, artinya X plus 5 yang kurang dari 8 itu artinya di bawah. Itu posisinya di antara min 13 sampai dengan 3. Oke ya, jadi jawabannya ini. Jadi notasi pembentuk himpunannya, jawabannya adalah min 13 kurang dari X kurang dari 3. Atau ini cara yang kedua. Cara kedua, kita tidak usah menggambar. Kita bisa saja dengan menggunakan apa? Menggunakan sifat bahwa kalau X kurang dari A, nilai mutlak dari X kurang A, itu bisa dinyatakan dengan apa? Antara min A, X, dan A plus. Kalau kita coba di sini berarti X plus 5 kurang dari A, berarti kurang dari 8 ya, sorry. 8, berarti ini di sini min 8-nya. Ini di tengahnya X plus 5, boleh dibongkar ya. Yang ujungnya min 8, depannya berarti 8. Untuk menghilangkan 5 di X plus 5 ini kita kurangkan dengan tiga bagian ini, 1, 2, 3 ini kita kurangkan dengan min 5 plus ditambah min 5 berarti min 13 kurang dari X plus 5 kurang 5 berarti sisa X, 8 ditambah min 5 adalah 3. Ini jawabannya sama ya, sama. Atau misalnya kita coba dengan kuadrat, silakan. Cara 3. Cara ketiga, ini X plus 5, ini kurang dari 8. Kita kuadratkan. Berarti ingat ya, X plus 5, nilai mutlak dari X plus 5 bisa dibuat dalam apa? X plus 5 dikuadratkan kurang dari 8. Untuk menghilangkan tanda akarnya, kita kuadratkan kedua ruas. Jadi ini kalau dikuadratkan sisa X plus 5 hilang akarnya. Yang ini jadi 8 kuadrat. Kalau kita kerjakan ini jadinya ke atas ya, saya tulis ke atas. Ini X kuadrat, 5 kali 2, 10 plus 10 X, 5 dikuadratkan adalah 25. Kurang dari 6, 4. Pindah ruas. Ini jadinya X kuadrat plus 10X min 39. Kurang dari 0. Kalau kita cari faktornya, ini berarti X. Satunya min, satunya plus ya. Ini X ya. Satunya plus. Cuman yang mana plusnya, yang mana minnya. Ini 0. Berarti ini kalau kita 3 dengan 13 ya. 3 ya, 3 dengan 13. Oke. 3 kali 13 min 39. Min 3 tambah 13 plus 10 ya, oke. Berarti ada batasnya X sama dengan min 3. Maaf ya, X plus 3. Yang ini X sama dengan min 13. Jadi batasnya seperti ini. Ini min 13 yang di sini, ini 3. Kalau kita cari yang kurang dari 0 di mana? Kita ambil titik 0. Kita ambil 0. X sama dengan 0. Berarti 0 kurang 3 dikali 0 tambah 13. Ini artinya ini negatif. Kalikan dengan positif, hasilnya negatif ya. Jadi di sini negatifnya di sini. Negatif di sini, otomatis sampingnya ada positif, sampingnya positif. Jadi himpunan penyelesaian yang kurang dari 0 di mana? Berarti antara min 13 sampai dengan
min 13 kurang dari X kurang dari 3. Ya, jadi sama, baik menggunakan grafik, baik menggunakan sifat dari nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, maupun kita gunakan dengan akal-akalan dengan kuadrat. Cara, silahkan menggunakan contoh yang berikutnya, mau cara yang mana, silahkan. Yang jelasnya hasilnya tetap sama. Yang B, soal yang B adalah 2X min 6 lebih atau sama dengan 10. Nah, saya menggunakan prinsip harga mutlak ya, prinsip nilai mutlak dengan rumus nilai mutlak bahwa kalau X itu lebih dari A, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, X-nya, maaf ya, X-nya kurang dari min A atau X-nya lebih dari A. Oke ya. Kalau sama dengan ya sama dengan juga ya. Nah, sekarang saya coba. Yang pertama ya, 2X min 6 karena kurang atau sama dengan ini min A berarti min 10. Kalau kita kerjakan ini berarti 2X min 6 pindah ke sebelah jadi min 6 tambah min 10, maaf ya. Min 10 tambah 6 adalah min 4. Berarti X-nya adalah min 2. Kemudian yang sebelahnya lagi. Yang sebelahnya untuk 2X min 6 lebih atau sama dengan 10. Pindah ruas berarti 2X min 6 pindah ke sebelah kanan jadi positif, berarti 10 tambah 6 adalah 16. Maka X-nya lebih dari 8. Kalau demikian, maka kita dapat simpulkan X itu adalah kurang dari min 2 atau sama dengan kurang dari min 2 atau X-nya lebih atau sama dengan dari 8. Itu ya penyelesaian bentuk yang B. Nomor C, harga mutlak dari 3X min 2 itu kurang atau sama dengan 6 min 2X. Maka ini adalah min A, X, A ya. Nah, kalau menggunakan kuadrat sebenarnya lebih gampang dengan kuadrat, tapi silahkan menggunakan terserah salah satunya boleh. Nah, berarti ini kita menggunakan kalau bentuk seperti ini, berarti ini. Berarti min 6 min 2X ya. Berarti tengahnya siapa? 3X min 2, sudah hilang tanda mutlaknya. Kemudian yang depannya lagi adalah 6 min 2X. 6 plus 2X ya, saya ubah dulu. 3X min 2, 6 min 2X. Kalau ditambah 2, ini jadinya min 4 plus 2X. Ini sisa 3X. Ini sisa tambah 2, 8 min 2X. Boleh saya kalikan dengan sepertiga ketiga bagian ini. Atau saya jumlahkan dengan min 2, saya kurang min 2X ya, maaf ya. Maka ini hasilnya apa? Min 4 plus 2X dikurang 2X, sisanya min 4. Ini 3X kurang 2X, sisa X. Yang ini 8 min 2X kurang 2X, jadi 8 min 4X. Sebenarnya bentuk ini boleh dinyatakan ada dua pernyataan ya. Yang pertama, X itu lebih dari min 4, yang ini. Atau X itu kurang dari 8 min 4X. Kalau ini sudah beres ya. Yang ini lagi yang dibereskan, berarti pindah ke ruas. Berarti min 4 pindah ke sini jadi 5X. Kurang dari 8. Di X-nya kurang dari 8 per 5. Kalau demikian lebih dari, jadi pasangannya kayak gini. Min 4 dulu ya. Arah mulutnya ke arah X-nya lebih dari, kurang dari X. Karena X-nya lebih dari atau sama dengan min 4. Berarti sedangkan X-nya itu kurang dari 8 per 5. Oke ya, jadi himpunan penyelesaiannya ini. Silakan gunakan cara dengan kuadrat, sama hasilnya. Itu 2X min 1, X plus 2. Karena ini 2 positif, sebenarnya 2 itu bisa dinyatakan seperti ini. X min 1, ini sama ya, karena ini kebetulan positif. 2 dipuntlakan tetap 2 ya, berarti ini bisa masuk ke dalam. 2 kali X min 1, ini sama saja dengan apa? 2X min 2. Nah, sama ya. Maka ini saya tulis 2X min 2
Nah, X plus 2. Tidak boleh menggunakan apa? Menggunakan sifat tadi, tapi kita harus apa? Kuadratkan. Nah, kita kuadratkan, berarti ini kita kuadratkan ya. Nah, gini. Sama nilainya. Ini. Nah, jadi begini caranya. Karena kedua ruas adalah bernilai mutlak semua ya. Bernilai mutlak, maka satu-satunya cara adalah dengan menguadratkan ya. Jadi ini akarnya kedua ruas dikuadratkan, akarnya hilang, berarti 2x min 2 kuadrat itu lebih dari x plus 2 kuadrat. Kalau kita kuadratkan ini jadi 4x kuadrat, 2 kali 2 4 kali 2 min 8x, min 2 dikuadratkan jadi plus 4. Lebih dari x dikuadratkan jadi x kuadrat, 2 kali 2 4x ditambah 4. Nah, ada unsur yang sama kita coret. X pindah ke sini, 4 di X kuadrat dikurang X, sisa 3X kuadrat. Min 8 dikurang, pindah ruas ya, min 4, berarti min 8 kurang 4, jadi sisanya 12X lebih dari 0. Oke ya, kalau demikian saya faktorkan, ini ada unsur 3X, ini 12. 3X kuadrat ada 12X, ya keluarkan 3X-nya. Berarti ini X min 3 kali, supaya jadi 12, jadi 4 ya. Nah, 3 kali X, 3X kuadrat, 3 kali min 4, min 12X lebih dari 0. Berarti ada dua kemungkinan. 3X itu sama dengan 0, batasnya, jadi X-nya 0. Atau X min 4 itu sama dengan 0, maka X-nya adalah 4. Kalau demikian kita bikin garis bilangan, ini 0, ini 4 ya. Kalau demikian, yang membuat dia positif. Kita cari angka, ini lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Kita lihat angka di sebelah 0 adalah min 1. 3 kali min 1 kurang 4. 3 kali min 1 kan min 3. Min 1 dikurang 4 adalah min 5. Min 5 berarti plus 15, berarti positif sebelah sini ya. Kalau lebih dari 4, berarti ini 3 kali 4 12, misal 3 kali 5 15, ini 5 kurang 4 1, berarti 15 sebelah sini. Jadi otomatis di sini adalah negatif ya. Ini lebih dari 0, berarti apa namanya? Positif ya. Berarti X di mana X itu kurang dari atau sama dengan 0, atau kan sebelah sini kurang dari 0, yang sebelah sana berarti X lebih dari 4 ya. Ini kuncinya. Sekarang yang nomor E ya. Nomor E, soalnya adalah harga atau nilai mutlak dari X min 4 ditambah X plus 5 itu kurang atau sama dengan 9. Nah, coba kita perhatikan, ini kita lihat kalau kita menggunakan cara grafik ya, dengan grafik ya. Ini ada, kita pecah jadi 3 ya. Yang pertama Y sama dengan X min 4, Y sama dengan X plus 5, nilai mutlaknya. Kemudian yang terakhir Y sama dengan 9. Nah, kalau kita gambarkan di sumbu ya. Ini sumbu X ya. Nah, kalau kita lihat ini kita tarik garis 9 ya. Kita coba 9. Y sama dengan 9. Y sama dengan 9 kan sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang yang nomor pertama, Y X min 4. Yang pertama ya, Y sama dengan X min 4. Berarti dia memotong titiknya adalah plus 4 ya. Dia akan memotong sumbu X di plus 4, karena 4 kurang 4 kan 0 ya. Nah, sekarang dia memotong garis Y sama dengan 9, di mana? Ada dua kemungkinan ya. Y supaya 9 itu nilainya berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah X min 4 itu adalah 9, X-nya adalah 13. Atau X min 4 itu adalah min 9. Berarti X-nya adalah 5 ya. Min 5. Nah, jadi ada dua. Di min 5 dengan 13. Ini anggap saja 13 di sini ya. Saya tarik garis. Ini 13. Yang sebelahnya adalah min 5. Min 5. Ya, oke ya. Ini yang 4-nya. X-nya 4,0 ya. Yang berikutnya kalau yang 5. Y sama dengan
X plus 5, ada dua kemungkinan. X plus 5 itu sama dengan 9, berarti X-nya adalah 4 ya. Kemudian yang kedua, X plus 5 itu adalah min 9. Kalau demikian, X-nya adalah min 9 kurang 5, berarti min 14. Berarti ini yang satunya 4 ya. Satunya di sini 4. Kemudian yang satunya lagi 13. Min 14, sorry. Sebelah sini, min 14 itu kan sebelah kiri 5. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Sehingga ini titik A ya, ada titik A-nya, titik potongnya ini B. Coba kita perhatikan. Yang di bawah 9 yang diakui oleh garis baik Y sama dengan X min X kurang 4 nilai mutlaknya maupun X plus 5 gabungannya ya. Semua di bawah sini, berarti daerah sini. Nah, sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah apa? Antara min 5 atau kurang dari X kurang dari 4 ya. Jadi di situ wilayah penyelesaiannya. Cuman hati-hati ya, tidak semua penyelesaian bisa dikerjakan dengan menggunakan grafik seperti ini. Karena ini berlaku jika ini min 5-nya tepat di A perpotongan dengan Y, yang 4-nya juga perpotongan dengan Y. Jadi X min 4, kalau soalnya maaf ya, kalau soalnya X min 4 plus X plus 5 lebih dari 9, bisa jadi ini lebih, di sininya lebih ke atas semua ya, A-nya juga ke atas, garis ini ke atas, ini ke atas, di atas 9 itu adalah siapa? X itu kurang dari min 5, atau sebelah sini lagi, yang naik itu adalah lebih, berarti X lebih dari 4. Oke ya, nah ini ke sana, semua naik ke atas. Waktu lebih 4 ini semua ke atas ya. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat atasnya, puncaknya ini. Yang di bawah ini, oke. Nah itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini cara satu ya. Kemudian cara yang kedua. Cara kedua, kalau X min 4 plus X plus 5 kurang atau sama dengan 9, maka kita coba X min 4 itu ada dua kemungkinan. Yang pertama apa? X min 4 tetap jika X min 4-nya lebih atau sama dengan 0 atau X-nya lebih dari 4. Kemudian bisa jadi apa? Diminkan jika X-nya kurang dari 4. Kalau diminkan sama saja tulisnya gini ya, sama. 4 dikurang X sama. 4 dikurang X. Yang sebelah sini, X plus 5. Itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi X plus 5 jika X-nya adalah lebih atau sama dengan min 5. X plus min ya, min X plus 5 jika X-nya itu kurang dari min 5. Sama ya. Jadi ada 4 titik ya, maaf ya. 4 titik, yang pertama min 5. Ada kurang dari min 5, anggap aja ini min 5-nya. Dan yang gelapnya ini saya taruh di sini, dihitamkan. Ada dua, lebih dari min 5, atau yang kedua, ini 4, yang sananya lebih dari 4. Nah, oke ya. Nah, setelah kita perhatikan di sini ya, kita coba kalau X min 4 ditambah X plus 5, di sini tadi X yang kurang dari 5 ya, min 5, yang ini antara, yang sebelah sini adalah min 5 sampai dengan, tapi kurang dari 4, ini sama dengannya, dihilangkan yang ini tadi ada, yang ini sebelah sini X lebih atau sama dengan 4, sama. Nah, itu kurang dari 9, kita cek. Kalau kurang dari min 5, berarti X-nya kurang dari 5, misalnya kita ambil apa? Min 6. Min 6 dikurang 4, berarti negatif ya, negatif 10. Negatif ya. X kurang min 4 negatif. Jadi kita nggak boleh mengubah langsung X min 4. Kita ubah jadi. Nah. Kemudian sebelahnya. X plus 5. Di sebelah sini negatif, misalnya negatif 6. Negatif 6 tambah 5. Berarti negatif 1. Berarti ini nggak boleh nggak diminkan dulu supaya positif. Karena kita boleh membongkar seperti prinsip tadi, bisa mengubah
nilai mutlak jika ada dua kemungkinan. Nah, 9. Kita cek ya. 1 berarti min X plus 4 min X min 5 kurang dari 9. Min X min 2X 4 kurang 1 min 1 9. Pindah ruas min 2X 10 ya. Berarti X-nya balik arah. Ingat balik arah kan ini negatif. Berarti 25. Berarti 5 ya. Min 5 maaf ya. Min 5. Berarti penyelesaiannya gini. Lebih dari min 5 taruh aja di sini. Min 5 ya. Ini min 5. Berarti arah lebih dari min 5 ke sana. Oke. Yang berikutnya, yang tengah-tengah ini. Tengah-tengah ini antara min 5 sampai 4. Kita ambil siapa? Misalnya 0 ya. 0. Berarti ini 0 kurang 4 plus 0 tambah 5. 0 kurang 4 kan negatif. Negatif ya. Negatif. Ini positif. Berarti kalau negatif, X min 4 dibongkar menjadi apa? Dibongkar menjadi min X min 4 ya. Ditambah karena 0 tambah 5 adalah positif, ini berarti tidak berubah. Nah, kurang dari 9. Kita cek min X plus 4 plus X tambah 5 kurang atau sama dengan 9. Ini habis ya. 4 tambah 5, 9 ya. 9 kurang dari atau sama dengan 9. Betul ya, ini kurang ada oleh kata sama dengannya ada. Jadi ini masuk ya, masuk dalam kategori. Berarti antara min 4, min 5 sampai 4, ini anggap aja min 5-nya sampai dengan 4, ini bulat ya. Itu masuk, karena ini pernyataan ini betul, maka semua yang di sini adalah termasuk. Dan yang terakhir, X yang lebih dari 4. X yang lebih dari 4. Kalau demikian, misalnya X kurang 4 ditambah X plus 5 kurang dari 9, karena lebih, ya ingat karena lebih, perhatikan karena lebih, X kurang 4, itu berarti lebih dari 4, kita ambil 5, 5 kurang 4 kan positif, berarti ini tidak akan mengubah, tetap aslinya kalau kita hilangkan tanda mutlaknya. Kemudian X tambah 5, X-nya lebih dari 4, misalnya kita ambil 5, 5 tambah 5 positif ya, berarti tetap kurang dari 9. Ini kalau kita hitung, ini 2X min 4 berarti 1 kurang dari 9. 2X kurang dari 8. X-nya adalah kurang dari 4 ya, 4. Berarti X-nya kurang dari 4 siapa? Berarti ke sana. Ini 4 jadi berarti X kurang dari 4 arahnya ke arah belakang ya. Nah, berarti ini masuk hitam ya. Ini tadi yang bolong. Nah, kalau kita gabungkan yang mana? Kita gabungkan ini disusun ke sini. Ketiga-tiganya ada di mana? Nah, di atas kan ini min 5 ke atas ada masuk. Min 5 sampai 4 juga masuk. 4 ke sana juga masuk. Jadi satu-satunya wilayah yang ketiga-tiganya ada berarti ini kan teruskan ya. Maaf ya kalau lebih ke sana. Kalau kita gabungkan berarti yang ada adalah antara min 5 X 4 ya. Kalau kita gabungkan seperti itu. Jadi himpunan penyelesaiannya antara min 5 kurang atau sama dengan X kurang atau sama dengan 4 ya. Sama dengan menggunakan grafik ya. Demikian beberapa contoh soal yang berkaitan dengan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak.